Ikut sertanya sejumlah pejabat negara dalam konvensi Capres Partai Demokrat membawa sejumlah konsekuensi. Menteri Perdagangan Gita Wirjawan beberapa hari terakhir diberitakan akan mengundurkan diri untuk fokus dalam konvensi Capres Demokrat. Berita itu mendapat respon positif sejumlah pihak, namun belakangan Kementerian Perdagangan membantah Gita akan mengundurkan diri. Gita sendiri menyatakan pernah berbicara lisan pada Presiden bahwa ia siap untuk mundur jika dirasa akan terjadi benturan kepentingan. Untuk membahas topik ini telah hadir bersama kami pengamat politik LIPI, Ikrar Nusa Bakti, dan anggota Komisi 6 DPR, Refrizal. Selamat datang Bapak-Bapak. Nah, ini memang belakangan sempat beredar kabar bahwa Pak Gita ini akan mundur dan sempat mendapat beragam tanggapan juga. Dan Pak Refrizal adalah salah satu yang merespon positif. Nah, ini mengapa Pak? Iya, negara ini kayaknya perlu teladan, perlu contoh. Makanya saya langsung sambut gitu ya. Negara kita kan di minus, cuman menghimbau, tapi teladannya enggak. Yang penting sekarang kita memberikan contoh teladan. Oke, tapi dari apresiasi Bapak sendiri, apakah Bapak juga sempat bertemu dengan Pak Gita dan menanyakan hal tersebut begitu? Kemarin saya termasuk raker dengan Menteri Perdagangan, saya pertanyakan juga. Benar Pak Gita? Ya dibilang kalau ada konflik kepentingan saya siap mengundurkan diri. Tapi masih, kalau menurut saya masih agak basa-basi gitu ya. Oke, nah Pak Ikrar sendiri bagaimana melihatnya? Ini kan memang sempat ada rumor bahwa Pak Gita akan mundur, lalu akhirnya kemarin beberapa waktu yang lalu Kemendak juga akhirnya menepis bahwa Gita Wirjawan akan mundur. Ini sebenarnya apa yang terjadi, apa yang Anda lihat sebenarnya? Ya, waktu saya nonton televisi bahwa ada pernyataan bahwa dia akan mundur, itu saya terkejut. Ya. Kenapa terkejut? Karena saya pikir, wah hebat juga kalau memang benar dia mau mundur. Tapi begitu tadi pagi saya baca di Jakarta Globe, saya jadi ragu-ragu apa memang benar dia akan mundur. Apalagi dia hanya menyatakan bahwa kalau memang Presiden meminta, kan itu kan. Nah kalau memang Presiden meminta itu kan itu jawaban klise dari para menteri gitu kan. Artinya mereka akan mundur yang tadi satu karena kalau memang ada benturan kepentingan, yang kedua kalau Presiden meminta. Pertanyaan saya, kenapa nggak ada inisiatif aja bikin surat kemudian mengajukan pengunduran diri dibanding dengan pernyataan-pernyataan lisan. Apalagi kemudian yang tadi Anda sebutkan ya, itu bukan cuma Kementerian Perdagangan yang menyatakan bahwa tidak ada pernyataan bahwa dia akan mundur, tapi beliau sendiri lagi-lagi dikutip secara langsung oleh koran Anda di Jakarta Globe, memang begitu pernyataannya bahwa nggak ada tuh. Saya cuma menyatakan, saya juga bingung kenapa pers mengucapkan bahwa saya mau mundur. Yang benar itu adalah bahwa kalau memang Presiden meminta. Oke, nah ini kita ada kutipan lagi, ini yang mungkin akan kita lihat dan masyarakat akan lihat. Dan pemirsa, berikut kita akan simak pengakuan Menteri Perdagangan Gita Wirjawan bahwa dirinya memang pernah menyatakan kesediaan untuk mundur kepada Presiden SBY terkait keikutsertaannya dalam konvensi Demokrat. Selama ini sih enggak, tapi saya udah menyampaikan ke Bapak Presiden. Pokoknya kalau memang ada benturan kepentingan, kalau ada apa-apa, saya bersedia mundur. Tidak akan cuti ya Pak ya? Enggak lah, enggak. Langsung mundur berarti Pak Gita ya? Pokoknya kalau memang ada benturan kepentingan, saya bersedia mundur. Mundur sebagai menteri atau dari konvensi? Mundur sebagai menteri atau dari konvensi? Sebagai menteri, ya. Berarti prioritas di konvensi Pak ya? Pokoknya prioritasnya supaya tidak ada benturan kepentingan. Ataupun persepsi benturan kepentingan. Ya ini memang kalau memang ada benturan kepentingan. Nah ini Pak Ikrar sendiri bagaimana melihatnya? Apakah memang ini media terlalu jauh menginterpretasikannya atau memang sebenarnya apa nih ada yang melihatnya dari? Ya kalau saya lihat ya, ini agak berbeda dengan Dino Patijalal ya. Kalau Dino Patijalal kalau nggak salah statementnya memang dia langsung mengatakan bahwa dia mundur dari jabatan sebagai dubes kita di Amerika Serikat. Kalau Gita ini kan ada pernyataan-pernyataannya itu kan berbeda. Yang pertama dia katakan bahwa saya sanggup melaksanakan tugas-tugas saya sebagai Menteri Perdagangan dan sekaligus ikut konvensi. Kemudian sekarang dia bilang bahwa saya akan bersedia mundur kalau memang ada benturan kepentingan. Pertanyaan saya, apa selama ini dia tidak berpikir bahwa memang ada benturan kepentingan? Saya beri contoh, berapa anggaran dari Kementerian Perdagangan kita yang dikeluarkan untuk iklan-iklan 100% Indonesia, baik di bis Damri, di kereta api eksekutif ya, itu kemudian juga di bandara, di televisi, termasuk juga di televisi Anda, Berita Satu ya, itu kan gambar dia setiap hari muncul dan itu berapa biayanya? Kalau dia mengatakan bahwa daripada bayar aktor kan lebih murah, nggak usah pakai aktor. Pertanyaan saya, daripada bikin iklan gitu, kenapa nggak tingkatkan saja kinerja dari Kementerian Perdagangan?
Oke, nah ini bagaimana dengan kebenturan kepentingan sendiri? Ini kan melihat bahwa berhubungan dengan capres Demokrat, tapi kita melihat Presiden SBY sendiri juga mempunyai beberapa kepentingan ataupun rangkap jabatan. Itu yang Nah, ini menjadi bagaimana? problem kita, karena Presiden SBY yang saya harapkan pada masa awal pemerintahannya dia bisa memberikan suatu contoh-contoh yang baik ya. Dia memang tidak perlu diatur di dalam undang-undang kepresidenan, tapi itu memberikan suatu jurisprudensi atau apa yang baik ya. Saya beri contoh misalnya dia kalau menjadi presiden dia tidak menjabat apapun di partai, tapi Anda lihat ya, dia dari ketua dewan pembina tiba-tiba sekarang jadi ketua umum, ketua dewan pembina, ketua majelis tinggi ya, dan kemudian presiden pula ya. Kalau kemudian dikatakan buat cuma weekend aja ngurusin partai, mana ada orang ngurusin partai cuma weekend, pasti setiap hari terpikir. Apalagi sekarang Partai Demokrat sedang anjlok, jadi impossible seorang ketua umum partai itu kemudian membiarkan partainya anjlok. Nah ini kalau Pak Refrizal sendiri bagaimana melihatnya ini, kalau memang benar tadi kan Anda kan memang merespon positif tentang pemberitaan Pak Gita ini kalau mundur. Nah katakanlah kalau memang Pak Gita ini beneran mundur Pak. Kalau saya menangkap Ini begini, bagaimana dengan kewajibannya gitu kenapa PR Kementerian begitu Perdagangan? media begitu antusias? Karena bangsa ini kayaknya lagi membutuhkan itu sebetulnya. Membutuhkan Teladan apa? itu. Membutuhkan teladan itu. Teladan yang seperti apa sih sebenarnya yang Bapak lihat Indonesia butuhkan? Yang nggak boleh kepentingan itu. Kalau sudah menjadi pemimpin negara, ya tinggalkanlah jabatan itu. Nah, Ini kan sudah ada yang mencontohkan, ada banyak yang mencontohkan. nah kalau Anda melihat sebagai di sisi lain tugasnya dia sebagai Menteri Perdagangan itu sendiri, bagaimana ini nanti ya kalau memang dia jadi mundur? Kalau menurut saya sangat bagus, sangat baik, saya sambut baik. Tapi kan masih ada PR-PR yang lain Pak, ini gimana? PR apa? PR sendiri di Kementerian Perdagangan melihat kemarin sempat ada Bangsanya kelangkaan kan bawang, ada kemarin baru saja kedelai 250 juta. Dulu menterinya juga bukan kita juga bisa menyelesaikan. Menteri masih banyak orang yang bisa mengurus perdagangannya. Ya, kalau dia ingin berkonsentrasi untuk calon presiden, saya sangat menyambut baik. Dia pasti kalau dia sekarang menjadi Menteri Perdagangan, dia ikut konvensi Partai Demokrat, pasti ada konflik kepentingan. Itu menurut saya ya. Makanya saya sangat menyambut baik kalau betul. Makanya saya pertanyakan, apa benar? Saya bilang gitu. Benar Pak, itu pernyataannya dia, kata wartawannya kan. Kalau benar, saya berikan apresiasi. Ini adalah teladan yang baik untuk bangsa, saya bilang gitu. Nah kalau Mudah-mudahan ini terus negara ini, tapi juga akan banyak yang tersinggung kan. Nah, ini kalau orang nomor 1 Republik ini lagi merangkap jabatan juga. Apakah dikasih izin mundur atau tidak mundur kan itu kan persoalan lain. Nah, kalau Pak Ikrar Nusa Bakti sendiri bagaimana melihatnya? Ini kan memang di satu sisi kan dia masih punya PR yang banyak di Kementerian Perdagangan. Nah, ini kalau dia mundur, kalau kan memang dia mundur, dia memang menghindari konflik kepentingan. Tapi bagaimana dengan tugas ataupun kewajibannya dia ataupun tanggung jawab yang memang dia masih punya begitu? Anda lihat ya, waktu Kementerian Kesehatan itu menterinya wafat, itu wakil menteri masih ada dan itu jalan baik-baik aja. Kementerian Perdagangan juga masih punya wakil menteri, ya. Jadi tidak harus orang yang seperti Gita kemudian harus tetap ada di situ. Itu satu. Kedua, kalau memang beliau itu memikirkan bahwa tugas dia juga sangat penting, apalagi ini menghadapi APEC ya, bukan cuma pertemuan APEC, tapi juga menghadapi 2020 itu nanti bagaimana kita mempersiapkan dalam 6 tahun ke depan ya. Bagaimana ini persoalan sapi, persoalan bawang merah, persoalan bawang putih ya. Itu aja menjadi suatu hal yang sangat problematik ya. Beliau ini kan dianggap sebagai Menteri Perdagangan yang gagal, maaf kata saya ngomong begitu. Ditambah lagi konvensi. Oh iya, bukan kita nggak usah ngelihat bagaimana ya. Tapi lihat bagaimana dia menjadi Menteri Perdagangan. Anda lihat aja di koran Anda juga ya. Harga tahu menjadi mahal, harga tempe jadi mahal. Kemudian juga kenapa dia juga tidak bisa membantu termasuk menteri dari beliau ya, Kementerian Pertanian ya, supaya itu harga kedelai itu bisa murah dan kita juga memproduksi kedelai itu kan semuanya kan masih diurus dengan baik. Dan kemudian kalau ikut konvensi pula, Anda tahu konvensi ini kan belum resmi menjadi pilihan untuk menjadi calon presiden. Ini baru mau bakal menjadi calon presiden. Lah. Dan itu kan bukan cuma biaya, perhatiannya juga gede. Misalnya mesti ngelirik apa yang dilakukan oleh kompetitor dia ya. Saya beri contoh misalnya apa yang dilakukan oleh Dahlan Iskan atau
yang dilakukan oleh yang lain-lain ya. Jadi itu kan memakan waktu dan pikiran juga. Nah, gitu. tapi kalau Anda yang lihat sendiri, apakah memang apa yang sedang dilakukan Gita ini kan sempat berbicara bahwa Gita ini kan tadinya mau mundur, lalu sekarang ditepis oleh Kementerian Perdagangan. Apakah ini memang hanya cek ombak saja atau melirik-lirik tadi? Itu dia yang saya bilang, kalau memang dia berniat mundur, itu nggak usah menggunakan kalimat kalau pencalonan saya itu menyebabkan adanya konflik kepentingan. Udah pasti, nggak mungkin nggak ada konflik kepentingan ya. Pertanyaan saya seperti yang saya tulis di Kompas, walaupun itu pertanyaan, bukan saya menuduh. Apakah anggaran untuk kampanye dia itu benar-benar dari kocek dia atau dari penyumbang dia, ataukah kemudian dari Kementerian Perdagangan? Ya, siapa yang membayari misalnya lembaga survei yang dia pakai untuk kemudian mengecek popularitas dia ya. Kalau memang itu dari kocek dia fine, tapi kalau ternyata nanti ada uang dari Kementerian Perdagangan dipakai, apakah itu tidak konflik kepentingan? Baik, nah ini tapi kalau iklan sekarang kalau menurut saya itu dari anggaran Kementerian Perdagangan. Oke, kita akan yang Bapak bilang di kereta api, di Damri, saya yakin itu adalah dari anggaran Kementerian Perdagangan. Termasuk di pesawat Garuda juga kalau kita lagi nonton di mana-mana TV yang di TV. Saya yakin itu anggarannya bukan dari koceknya pribadi. Baik, Pak Refri Zal, baik, kita akan lanjutkan, namun kita harus jeda dulu sejenak. Pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah di Dialog Berita 1. Ya, Anda kembali di Dialog Berita 1. Pak Refri Zal, ini kan Anda sebagai mitra dari Kementerian Perdagangan, dari Komisi 6 sendiri. Sebenarnya bagaimana Anda melihat kinerja dari Pak Gita sendiri? Apakah evaluasi Anda sama dengan evaluasi Pak Ikrar? Ya, dia kan belum setahun ya, jadi Menteri Perdagangan. Termasuk saya yang kemarin termasuk yang evaluasi anggaran untuk di situ aku cinta Indonesia sih sebetulnya anggarannya ya. Aku cinta Indonesia. Sebenarnya sekarang kan semua brand sekarang punya perusahaan udah bikin sendiri sebetulnya, tanpa dibiayai oleh pemerintah. Tinggal ditulis aja di kotak-kotaknya itu, kayak full dia bikin. Aku cinta merek Indonesia. Sebenarnya nggak perlu lagi kementerian. Saya bilang menteri itu dia sumber berita. Kalau dulu saya belajar kursus jurnalistik, saya bilang gitu, presiden, menteri itu sumber berita. Nggak perlu lagi dia mengiklankan diri. Dia bekerja baik, pasti diberitakan oleh berita. Tapi keluar dari masalah iklan, apakah memang kinerja Pak Gita ini, bagaimana penilaiannya dari Komisi 6, apakah bagus atau tidak, atau bagaimana nih? Kalau menilai kan kita belum menilainya ya secara umum, biarlah pengamat yang akan menilai nanti. Kalau kami kan menilai di dalam rapat. Tapi kan Komisi 6 DPR kan biasanya galak-galak lah ini untuk mengawasi, apalagi Kementerian Perdagangan. Oh iya, kita kritisi ya, termasuk anggaran. Kalau kita kan kritisi anggaran, nanti anggaran itu kan berbasis kinerja ya. Kita lihat kinerjanya sejauh mana, nanti kan kita evaluasi. Pasti kita akan evaluasi setiap saat. Nah, ini Pak Ikrar sendiri, menurut Anda ini sebenarnya pejabat publik ini yang turut ikut serta dalam konferensi ini sebenarnya perlu nggak sih mundur dari jabatannya? Kalau buat saya mundur ya, dan mengapa ini juga sangat krusial ya untuk persoalan mundur tidak mundur ini menjadi suatu titik yang krusial. Kenapa demikian? Karena memang kita belum punya aturan mengenai keuangan partai atau keuangan orang yang akan ikut di dalam pertarungan jabatan ya. Saya beri contoh ya, kalau di Australia itu kan misalnya Pak Refri Zal sama saya bertarung untuk menjadi calon presiden dari partai PKS lah misalnya ya, itu kan udah urusan PKS itu untuk memperjuangkan itu kan dan jadi itu, dan kemudian kalau orang mau ikut pemilu, kalau di Australia saya beri contoh misalnya, itu kan juga anggarannya kan sebagian besar dari negara ya, cuma kemudian diaudit aja berapa penggunaan anggaran negara baik oleh kelompok oposisi ataupun kelompok yang ada di pemerintahan, itu aja, dan kemudian nanti transparan jadi diumumkan. Pernyataan Anda memang berdasarkan apa yang saya katakan di sini anggaran kampanye sebagai akibat dari tidak adanya anggaran, sebagai akibat dari ketidaktransparan atau tidak transparannya anggaran itu yang menyebabkan menjadi satu problem besar, apakah orang itu harus mundur atau tidak mundur. Lagi-lagi sebetulnya menurut saya kalau Gita Wirjawan itu ingin menaikkan popularitas dia ya, itu sebaiknya dia mundur. Kenapa demikian? Karena orang akan bilang dia salah seorang gentleman. Dia benar-benar seorang negarawan yang sejati. Karena dia tidak mencela-mencela dengan pernyataannya, misalnya jika presiden meminta, jika ini bertentangan dengan atau terjadi konflik kepentingan dan sebagainya. Karena kata jika itu berarti dia tidak ada di dalam hatinya untuk kemudian menyatakan saya mundur, apapun resikonya, kan gitu. Ke depan kayaknya bangsa ini ingin ada pemimpin bangsanya yang punya integritas.
yang punya kepribadian, yang punya sikap tanpa dipengaruhi oleh sikap orang lain. Ini yang di tangan dia kan bangsa kita minimal 5 tahun akan datang digantungkan gitu loh. Makanya kita bangsa ini sangat membutuhkan teladan-teladan itu. Contoh-contoh itu bukan hanya sekedar kampanye. Kalau kampanye kan gampang, keluar dari mulut. Janji-janji kan gampang. Ya, yang penting ada nggak actionnya? Itu yang sangat penting sekarang ini. Nah, bila memang action ini terjadi, sebenarnya Anda sendiri bagaimana melihatnya? Ya, Apakah saya sangat sosok kita menyambut ini Justru cukup bagus nggak untuk capres? Apalagi bagus. nanti untuk bertarung untuk ini kan beda partai juga, Pak, PKS sama Demokrat. Nah, ini ada gimana nih menanggapi? Sekarang makanya berkembang sekarang di undang-undang pilpres saja sekarang berkembang. Mau diatur tentang rangkap jabatan itu ya. Tadinya tidak cukup hanya seorang negarawan menunjukkan kenegarawanannya. Rupanya di negara kita belum bisa begitu ya. Nah, makanya berkembang sekarang cuman pasal-pasal itu aja sekarang, yang lain sudah clear ya. Udah clear. Jadi memang langka seperti yang negarawan langka. ini. Jadi ini barang langka juga ya, yang harus ya. Mau pemimpin itu memang nggak banyak kan? Kan nggak banyak. Presiden itu cuma satu yang akan terpilih. Memang barang-barang langka ini yang akan kita cari gitu. Presiden cuma satu tapi negarawan pun juga masih sulit begitu. Negarawannya harus banyak ya. Negarawannya harus banyak. Nah sekarang kan kebalik kalau negeri kita ini. Kalau seorang menjadi menteri, nggak gini ya. Kalau orang menjadi menteri justru dia mencari jabatan sebanyak-banyaknya ketika dia menjadi menteri. Balik di sini gitu. Ini yang bahaya nih. Iya kan? Mbak lihat deh. Kecuali Anies Mata misalnya, Tifatul Sembiring. Ya. Saya bukan memakai PKS ya. Waduh. Nur Mahmudi misalnya dulu kan, Ida Nur Wahid. Bagusnya kan dicontoh juga sama yang lain. Ini Pak Ikrar gimana nih ngeliatnya nih? Ya kalau buat saya apa yang dilakukan PKS itu bagus ya. Dulu Pramono Anung juga waktu menjadi sekjen PDIP juga dia tidak menjadi anggota DPR. Ya, tapi tadi Pak Rizal sendiri bilang bahwa negarawan memang masih sedikit tapi perlu banyak. Tapi politikus lagi-lagi kalau saya mengutip ya? pernyataan Ketua DPR RI ya Marzuki Ali dalam dialog di Trijaya FM, dia menyatakan tidak ada negarawan di Republik ini. Kenapa demikian? Karena semuanya punya kepentingan pribadi, punya kepentingan partai politik ya. Makanya itu. Jadi kalau dibilang itu kita ngomong negarawan itu sangat sulit untuk mencari sosok siapa yang menjadi negarawan sesungguhnya. Itu pernyataan beliau loh ya. Memang ini bukan kutipan langsung, tapi bisa dilihat lagi apa benar beliau mengatakan itu di dalam dialog hari Sabtu kemarin gitu kan. Berarti cuma sepertinya negarawan ini cuma ada di awal kemerdekaan aja nih Pak Ikrar. Ya kalau buat saya sih begini ya, kita memang tidak mungkin mencari seorang malaikat untuk menjadi presiden. Itu semua orang itu pasti punya titik kelemahan. Jadi tidak mungkin ya? Tidak mungkin kita mencari orang yang benar-benar 100% negarawan. Tapi paling tidak itu kalau memang kemudian dia lebih mengutamakan atau memfokuskan perhatiannya pada kemajuan bangsa dan negara, nggak usah banyak-banyak, 75% aja, itu buat saya udah bagus. Ya, kenapa demikian? Persentasenya maksudnya. Benar, persentase dari itu ya. Itu tuh udah bagus. Kenapa demikian? Karena biar bagaimanapun ya, termasuk Pak Revizal ini ya, walaupun beliau dari PKS itu pasti juga punya kepentingan-kepentingan politik, ekonomi behind their activities ya, aktivitas dia ya. Kenapa demikian? Karena ini juga bagian dari proses organisasi. Jadi nah, ini 75% apakah memang ada ataukah masih sulit ataukah kita bisa? Nah, ini kita akan lanjutkan namun kita harus jeda dulu sejenak. Pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah di Dialog Berita 1. Ya, Anda kembali di Dialog Berita 1. Pak Refrizal ini mengaitkan dari tadi 75% itu. Kalau Anda lihat Gita Wirjawan sendiri masuk nggak dalam kategori itu 75%? Kalau dia mundur langsung masuk. Langsung masuk. Oh ya? Iya. Artinya memang kriteria ini sebenarnya memang sudah ada di kita. Sederhana kan, keteladanan itu sangat penting ya, sederhana ya. Perlu orang yang berjiwa besar untuk mengurus bangsa dan negara, itu negarawan sebetulnya. Negarawan itu kan berarti mendahulukan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi. Bukan kepentingan pribadi, tidak ada. Itu salah juga kalau kutipan tadi nggak ada kepentingan pribadi. Kalau negarawan itu nggak punya kepentingan pribadi, itu nggak benar juga. Harus ada mendahulukan kepentingan negara dari kepentingan pribadi. Nah, itu tadi soal dari keteladanan. Kalau dari prestasi sendiri berarti memang kita memang sudah masuk dalam kategori itu, layak begitu? Ya kan dia kan menjadi Menteri Perdagangan kan baru. Tadinya kan dia menjadi Kepala BKPM juga tidak lama juga ya. Kita sama-sama belum bisa kita ukur juga di BKPM, kita ukur prestasinya. Di perdagangan juga kita belum bisa mengukur prestasinya Pak Gita. Yang sekarang yang kita inginkan, yang kita sering
drive dia di Komisi 6, kalau dia betul-betul menjadi presiden, dia harus menyelesaikan persoalan bawang merah, bawang putih. Bawang merah itu kita surplusnya 3 kali lipat surplusnya bawang, tapi harganya kan ngacau. Ya. Surplus bawang merah itu 3 kali lipat. Bukan berarti barang surplus itu kita tidak tinggal mengatur kan. Mengatur itu adanya di Kementerian Berarti Perdagangan. memang masih dipertanyakan begitu Pak? Surplus kebutuhan dalam negeri kita terhadap bawang merah itu hanya 1/3. Ya kan? Ya kan? Dari produksi dalam negeri. kita. Overproduksi kita sebetulnya. Oke. bawang Kenapa merah. kemudian nggak ada di Iya. pasaran? Kenapa langka di pasaran? Kan masalah distribusi. Atau kita lemah dalam berkomunikasi dengan G2G dengan negara-negara Nah, baik. yang membutuhkan itu. Nah, baik, ini bagaimana Pak Ikrar melihatnya ini? Apakah memang kita masuk dalam kategori 75% melihat apa tadi yang dikatakan oleh Pak Refri? Gini, saya tidak mau memfitnah, atau saya kemudian juga tidak mau berbohong ya. Kita lihat aja angka yang tadi Pak Refrizal katakan ya. Kalau memang hasil pertanian kita khususnya bawang putih, bawang merah itu memang overproduction 3 kali lipat, lalu kenapa kemudian dia langka di pasaran? Itu jadi pertanyaan. Kedua ya, bagaimana trade balance kita aja deh, gitu kan? Misalnya trade balance atau keseimbangan perdagangan antara kita dengan Cina, kita dengan Australia, kita dengan Malaysia, kita dengan Singapura ya. Kalau kemudian pada masa jabatan Gita Wirjawan itu paling tidak ada satu kecenderungan untuk meningkat, itu baru kemudian saya bisa mengatakan beliau berhasil. Tapi kalau kemudian pada saat yang bersamaan itu justru yang terjadi itu adalah terjadi penurunan, itu buat saya dia tidak berhasil. Kalau evaluasi yang Gitu. Anda lihat hingga saat ini bagaimana? Nah itu kita lihat aja bagaimana Sekarang perdagangan kita kan perdagangan minus kita. ya. Dibandingkan tahun 97 kita sebetulnya lebih tinggi minusnya. Kenapa? Karena kita tidak seperti 97. Dunia perbankan lebih stabil sekarang dibandingkan dengan tahun 97-98. Makanya dia tidak terjadi gejolak seperti yang terjadi waktu krisis 98. Nah, Baik. itu yang membantu kita sebetulnya. Kalau soal transaksi perdagangan kita sangat luar biasa. Tapi yang terbesar itu adalah Baik. dari impor migas, solar khususnya ya. Baik. Before. Saya ini bukan Pak Ikrar migas tadi- aja, pangan juga. Oke. Pangan Tapi juga terbesar itu migas, Pak. masih cukup besar itu Baik. kita. Terbesar itu migas. Yang menyebabkan Oh iya, kita terbesar minus migas. itu sebetulnya lonjakan kita mengimpor solar itu, bahan bakar solar. Tapi kalau Baik. kita dengan Cina tentunya bukan migas. Oke, ya, bukan Pak Ikrar, migas. kita kembali lagi nih ke soal Gita Wirjawan, pencapresan Gita Wirjawan ini. Ini singkat saja, ini bagaimana Anda melihatnya ke depannya, dan tadi mengaitkan dengan 75% dilihat dari 11 baca pres lah ya yang Demokrat punya. Siapa nih kira-kira nih yang paling mendekati kategori 75% ataupun bisalah di atasnya ataupun di bawahnya, ini bagaimana? Atau Saya terus terang tidak ada bisa melihat dari 11 orang itu memiliki 75% atau enggak ya. Kenapa demikian? Karena lagi-lagi semuanya itu bisa kita lihat dari intention dia ya. Jadi keinginan dia itu ketika dia maju untuk menjadi capres di Partai Demokrat. kalau evaluasi Anda hingga saat ini tensi bagaimana? Iya, kalau 11 kita orang? lihat dari misalnya orang-orang yang masih menjabat, Dahlan Iskan, kemudian Gita Wirjawan, kemudian Dino Patijalal, ya kita lihat aja. Kalau dari 3 orang itu kemudian berani mengundurkan diri, itu bukan mustahil dia tuh akan memiliki suatu brand image sendiri. Credit point. Oke. Itu bisa menjadi branding politik buat dia. Baik, Itu- kita akan itu. tunggu nih kira-kira di keberanian dari ketiga orang ini, apapun para pejabat publik di baca pres konvensi Demokrat, apakah berani untuk mundur, kita akan tunggu lagi, dan mungkin kita akan berkumpul lagi nih untuk ngobrol soal ini. Baik, terima kasih Pak Ikrar dan terima kasih Pak Refrizal sudah berbagi informasi di sini. Pemirsa jangan kemana-mana, kami masih akan kembali dengan informasi menarik lainnya, tetaplah bersama kami.